tema kita hari ini menderita untuk Dia. Ya. Kata menderita memang tidak enak untuk didengar Bapak Ibu. Karena di sana terletaknya namanya sakit. Tidak enak. Ya. Di sana kesusahan karena menderita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk harus menderita oleh karena kita mengikuti Yesus Kristus. Orang dunia tidak menerima hal itu karena sakit rasanya. Orang dunia tidak menerima kata menderita karena enggak enak rasanya. Tetapi bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, wajib hukumnya kita harus menderita bagi Dia. Jikalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, harus siap untuk menderita. Apa kata Alkitab tentang menderita untuk Dia? Mari kita buka di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Saya bacakan kepada kita dari sini. Jemaat Tuhan melihat Alkitab masing-masing, menyimak. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita dan percaya. Ya, seperti itu, dua kata itu tidak lepas ya. Sama-sama mereka berjalan dengan sama-sama. Menderita juga percaya, percaya juga harus menderita. Begitu. Yang menderita untuk Dia ada Alkitab menerangkan bahwa penderitaan bagian dari anugerah. Anugerah adalah pemberian. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia harus siap menderita. Karena itu sebuah panggilan. Jika orang Kristen tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, jelas dia tidak siap menderita. Dia mau yang nyaman, dia mau yang enak. Seperti itu. Jikalau diperhadapkan dia penderitaan, sekalipun dia berkata saya percaya kepada Tuhan, tetapi dia menderita bagi Kristus, dia enggak terima. Karena enggak sungguh-sungguh. Makanya saya katakan bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan harus siap menderita. Menderita untuk Dia Alkitab menerangkan bahwa penderitaan bagian dari anugerah. Paulus menjelaskan di sana kepada kita. Dikaruniakan bukan hanya percaya, juga menderita. Banyak orang yang percaya, tetapi sedikit orang yang mau menderita. Banyak orang yang berkata saya percaya kepada Kristus, tetapi belum tentu dia mau menderita. Karena kenapa? Cenderung orang di sana hanya mau yang enak. Cenderung orang di sana hanya mau yang senang-senang saja seperti itu. Tetapi tidak mau menderita. Ketika jalannya berjalan mulus, ketika semuanya berjalan mulus, maka dia berkata saya percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi satu penderitaan, maka dia berkata tunggu dulu. Seperti itu. Karena kenapa? Itu tadi kesungguhan hati. Ya Bapak Ibu. Kita melihat satu kata. Kata dikaruniakan Bapak Ibu. Kata dikaruniakan di sini bahwa menderita bagi Kristus adalah sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Jadi bagi setiap orang Kristen, kita semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa penderitaan atau dikaruniakan, penderitaan itu dikaruniakan oleh Tuhan, itu sebuah anugerah. Itu sebuah kehormatan. Ya, seperti itu. Penderitaan adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dalam perjalanan iman. Jikalau kita berkata saya percaya kepada Kristus, kita menunjukkan iman kita ketika kita melewati penderitaan. Kita melewati sengsara, kita melewati sesuatu hal yang kita tidak terima menurut ukuran kita manusia. Tetapi bagaimanapun penderitaan harus kita hadapi. Ya. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk Bapak Ibu. Bisa datang dari berbagai bentuk. Penganiayaan misalnya, sakit penyakit, ditolak misalnya. Atau banyak hal yang membuat kita menderita. Menderita pikiran, menderita fisik dan lain sebagainya. Ya. Contoh, para rasul, penganiayaan. Kalau kita melihat para rasul, beberapa rasul-rasul yang menderita oleh karena mereka menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Karena mereka mengambil bagian di dalam mewartakan akan Injil Tuhan. Terbukti. Kalau kita melihat beberapa di sini, saya sudah menulis di sini. Petrus disalib terbalik. Itu satu penderitaan yang tidak tanggung-tanggung. Disalib terbalik. Dia menunjukkan imannya. Dia mengatakan bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata ini kurang.
Tidak sama seperti ini. Maunya sama seperti Yesus tapi tidak. Sekalipun dia disalib terbalik, dia berkata ini masih kurang. Ya, luar biasa sekali ya. Petrus berkata begitu. Yesus disalib tidak terbalik. Dia disalib terbalik. Tapi dia berkata ini masih kurang. Maunya bagaimana lagi penderitaan itu? Yakobus dipenggal. Matius dirajam, dibakar dan lain sebagainya. Thomas ditusuk pakai tombak dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini adalah contoh yang orang-orang yang beriman. Nah ini penderitaan. Saya pikir kita belum ada yang disalibkan terbalik di sini. Yang tahu juga barangkali ada ya. Tapi saya enggak dengar bahkan viral kalau ada yang disalib terbalik ya. Seperti atau miring seperti enggak ada juga ya. Seperti itu. Ya, barangkali di luar sana juga ada. Ya. Tetapi sebagai jemaat GR tidak ada yang disalib terbalik, yang enggak ada. Ya, barangkali ada, saya belum dengar juga. Tidak ada juga yang dipenggal, tidak ada juga yang dirajam, dibakar, ditusuk pakai tombak dan lain sebagainya. Tetapi penderitaan itu lain daripada yang lain. Mungkin menderita kita dengan hal-hal yang membuat pikiran kita kacau balau. Usaha kita misalnya. Atau keluarga kita misalnya mengalami masalah. Atau kita sendiri mengalami masalah. Di dalam setiap hidup kita orang percaya kepada Tuhan. Ya, penganiayaan itu tidak gampang. Karena itu bagian penderitaan. Ya, sudahkah siap kita menderita bagi Kristus? Ya, sudahkah siap kita menderita untuk Dia? Atau hanya kita percaya? Tidak mau kita susah. Tidak mau kita menderita, maunya kita berjalan damai, maunya kita berjalan mulus saja. Ya, seperti itu. Ya. Banyak begitu, maunya mulus saja. Ketika dia mengikuti Yesus, ketika dia percaya kepada Yesus, mulus terus, berani berkata, saya beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Tapi ketika dia menghadapi yang namanya tantangan, rintangan, apa saja yang membuat dia terhalang, maka dia berkata, tunggu dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sebagai jemaat Tuhan, sudah siapkah kita menderita bagi Tuhan kita? Tidak gampang Bapak Ibu. Tema ini sederhana, tapi tidak gampang. Sulit untuk kita melakukan. Sulit untuk kita aplikasikan di dalam hidup kita. Maunya kita yang manis-manis, yang mulus-mulus saja. Ya. Ketika saya membaca sejarah ini, penganiayaan para rasul ini, luar biasa sekali. Mati martir ya, seperti itu. Oleh karena pemberitaan firman Tuhan, oleh karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Nah, seperti itu. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, ya, kalimat itu sedap untuk didengar, tapi sulit untuk dijalani. Ya, sedap. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nyaman bacanya, bahkan hafal mati itu kalimat. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Tapi gampang gak menjalaninya? Kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Tapi mati adalah kerugian. Nah ini menjadi persoalan kan? Ya. Paulus berani berkata begitu. Saya pikir kita belum berani berkata begitu. Oleh sebab itu kita belajar apa yang dikatakan para rasul atau apa yang dialami oleh para rasul. Mereka memberikan contoh kepada kita. Bahkan Rasul Paulus pun dia mengalami penderitaan oleh karena dia menyatakan imannya. Ya, seperti itu. Di penjara, diperlakukan tidak semena-mena dia dan lain sebagainya. Itu penderitaan. Hanya satu alasan. Oleh karena dia beriman kepada Kristus, oleh karena dia mewartakan akan Injil Tuhan. Ya. Bukan dia dipenjara oleh karena penjahat, pencuri. Dulu dia penjahat sebelum dia menjadi rasul, Saulus. Tetapi ketika dia sudah menjadi rasul Yesus Kristus, ada pemberitaan firman Tuhan, dia dianiaya, dipenjara dan lain sebagainya. Ya. Luar biasa sekali. Makanya dikatakan, kalau aku hidup di dunia ini, aku harus memberi buah. Ya. Bagi kita juga perlu, kalau kita masih hidup di dunia ini, baiknya kita apa? Memberi buah. Karena hidup manusia hanya
70 sampai 80 tahun. Bahkan udah sampai seperti itu. Kalau saya ingat mendiang yang sudah mendahului kita. Umurnya berapa? 57 tahun. Tapi karyanya luar biasa sekali. Sampai detik ini kita masih menikmati dan mengerjakan apa yang sudah dia mewariskan kepada kita. 57 tahun. Belum sampai apa yang digariskan firman Tuhan 70 sampai 80 tahun. Belum sampai di sana. Ya. Itu menjadi contoh bagi kita. Nah oleh sebab itu kita mengambil bagian di dalam hal untuk melayani Tuhan. Kita menyatakan iman kita. Mereka di sini menderita seperti itu. Mereka sedang mengikuti jejaknya dan meneladani pengorbanannya. Jadi para rasul ketika mereka menderita ya seperti itu. Mereka sedang mengikuti, meneladani Yesus itu sendiri. Tapi itu pun tidak sebanding penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dibanding mereka. Makanya Petrus berkata, ini tidak cukup. Pokoknya dia samakan penderitaannya seperti Tuhan Yesus. Tapi dikatakan, ini tidak cukup. Ya. Sakit Bapak Ibu mengikuti Yesus. Bukan enak. Seperti itu. Kalau mulus-mulus saja sih nyaman. Tapi kalau sudah diperhadapkan penderitaan, itu sakit. Nah, itulah perbandingan iman kita. Bukan karena mulus lalu kita berkata saya percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita menghadapi tantangan, segala macam tantangan, disitulah iman kita. Betul-betul kita beriman kepada Tuhan atau enggak. Itu dia. Ya. Sulit bagi kita. Penderitaan misalnya sakit penyakit. Kita lihat Ayub. Bagaimana Ayub? Di dalam pasal 2 ayat 7 sampai 10. Ya. Nabi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lalu kena sakit penyakit. Borok. Dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya. Sampai diambil beling. Untuk menggaruk-garuk dia punya borok itu. Ya. Istrinya sudah gelisah. Tinggalkan aja Tuhanmu itu. Matilah Tuhanmu itu. Apa kata Ayub? Memangnya hanya yang baik yang kita terima dari Tuhan. Yang jelek enggak. Seperti itu. Ya, tinggalkan Tuhanmu itu kata istrinya. Nyaman benar. Ya, ternyata di dalam keluarga ada dua juga. Walaupun suami istri tidak sama ya seperti itu. Sekalipun orang Kristen juga tidak sama. Suami istri tidak sama. Wah suaminya percaya sungguh-sungguh. Istrinya percaya tapi tidak sungguh-sungguh bisa aja ya seperti itu. Makanya keselamatan itu sendiri-sendiri. Tidak berbonceng. Tidak berkelompok. Ya seperti itu. Masing-masing kita kerjakan keselamatan kita. Ya. Melalui penderitaan itu, Bapak Ibu. Kita semakin mengenal Kristus dan mengenal kasih-Nya. Ketika kita mengalami penderitaan, disitulah kita berkata, Tuhan tolong aku. Kalau kita sakit, kita jatuh misalnya. Jatuh, Tuhan tolong, itu singkat aja. Kita sakit. Pasti kita berkata, Tuhan tolong. Singkat cerita tadi malam Bapak Ibu, saya ingat tadi cerita itu. Rapat kemarin kami di WB seharian. Saya ini kan tidak tahan dengan AC. Maklum ya, saya ada di daerah Khatulistiwa. Saya suka yang panas-panas. Udah gelisah saya di rapat itu. Saya lihat bapak-bapak yang rapat santai aja dengan angin yang dingin sekali. Saya pakai jaket masih dingin. Lalu mulai mulas perutku. Sakit lambungku, mondar mandi, keluar masuk. Lalu saya di luar, saya berdiri di luar. Saya menikmati kehangatan dulu. Biarkanlah bapak-bapak di dalam rapat kan. Gitu, daripada saya sengsara. Sakit perutku. Waduh ini, saya mau minta tolong untuk dimatikan AC. 1 banding sekian, kalah lah yang 1. Itu, yang seperti itu. Makanya saya diam saja, lebih baik saya mengundurkan diri. Nikmati dulu kehangatan di luar lah. Saya diam-diam saya pergi di luar nikmati kehangatan di parkiran kan. Aduh Tuhan terima kasih panas, hangat. Nah seperti itu ya. Tapi saya balik lagi saya lihat bapak-bapak di dalam yang rapat. Santai saja. Waduh luar biasa. Apakah ini penderitaan atau bukan ya? Seperti itu kan. Itu. Ini menjadi persoalan kan. Tuhan ini penderitaan. Besok ini khotbah mengenai menderita untuk dia. Apakah ini menderita untuk dia ini atau bagaimana ini. Tapi perut ini sakit. Itu udah selesai. Tadi malam lagi. Sama. Ya, di kamar di pastori ada AC di dalam.
Aduh, buat perut aku sakit jam 1 sampai jam 2 Bapak Ibu. Mulai sakit perutku, apa ini penyebabnya? Saya hangatkan air, saya mau telepon Pak Gembala, ini enggak enak, ini jam 1 malam, nanti ada apa ini Pak Aro ini kan, di bawah kan. Jangan-jangan ngigau ini orang kan, seperti itu. Udah saya tenang aja lah. Saya panaskan air, hangatkan air, saya minum. Saya matikan AC, saya baring, saya buka pintu. Terserah nyamuk bersuka cita lah, buka aja. Udah tidur saya. Sampai pagi aman perutku. Oh ini gara-gara AC ini. Itu lebih baik AC ini dimatikan aja, di off kan semuanya AC ini. Tak usah dinyalakan. Saya buka pintu Bapak Ibu. Biasanya kalau ada AC, pintunya ditutup supaya lebih dingin lagi kan. Saya enggak. Ada AC saya tidak hidupkan, justru saya buka pintu. Aneh kan? Nah itu. Ya. Saya pikir ini apa penderitaan, saya dikatakan ini penderitaan, bukan. Seperti itu. Mungkin karena enggak terbiasa aja saya di AC Bapak Ibu ya. Enggak terbiasa. Maklum ya, kita ada di daerah Khatulistiwa yang panasnya yang luar biasa. Ya, makanya kalau sudah pakai jaket di sana, ini keringat, basah itu, basah kuyup gitu. Jarang pakai jaket, hanya event-event tertentu. Nah kalau perjamuan kudus wajib hukumnya pakai jubah. Wow, pakai jubah udah parah itu, udah pergumulan itu. Wow, apalagi mulai ibadahnya jam 2 siang hari, ya ada, jadilah kehendaknya. Panas kan, itu luar biasa sekali. Ya, itu pergumulan. Tapi kalau hari Minggu biasa ya seperti itu, kadang pakai batik. Seperti itu. Kadang pakai batik, menghindari panas sekali. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus, ia sendiri menghadapi penderitaan. Namun dia tetap setia. Karena dia tahu penderitaan bagian yang wajar dan dari kehidupan sebagai pengikut Kristus. Dia tidak berhenti mengikut Tuhan. Dia tidak berhenti beriman kepada Tuhan. Justru penderitaan itu membuat dia lebih setia dan setia kepada Tuhan. Bahkan sampai dia mati. Nah, ini menjadi pertandingan kita. Biasanya almarhum berkata, mendiang, kita bertanding. Kita ini sedang bertanding. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Bisa saja ada hamba Tuhan yang kalah juga kan. Jemaat yang menang. Ya bisa. Ya. Pergumulan kita, mudah-mudahan kita menang semua. Ya, amin. Menang semua. Tapi kalau ada yang kalah, betapa ruginya kita. Apalagi pendeta kalau kalah, waduh, berapa ruginya kita. Jemaat semua menang, pendeta kalah. Karena bertanding dengan iman. Jadi oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu menjadi bagian yang wajar untuk kita harus terima. Sebagai pengikut Kristus. Penderitaan bukan beban, bukan juga hukuman. Makanya saya katakan tadi bagi orang dunia bahwa penderitaan itu adalah sebagai hukuman bagi dia. Ini hukuman ketika dia sakit, ini hukuman Allah bagi saya. Enggak sadar dia ketika dikasih penderitaan itu supaya dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mencari Tuhan, tapi enggak sadar itu orang dunia. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami penderitaan, kita semakin diberi kesempatan untuk semakin bertumbuh secara rohani. Ya. Mendekatkan diri kepadanya. Kita cari Tuhan, tolong lutut kita semakin kokoh. Ya, begitu, berlutut di hadapan Tuhan. Bagi orang dunia enggak ada itu. Ya. Ini murka Allah ini bagi saya katanya kan. Ini ajaran Tuhan bagi saya. Seperti itu. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak adil. Kenapa buat seperti ini? Itu bagi orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi kita, jadikanlah penderitaan itu menjadi bagian hidup kita yang harus kita jalani. Menderita untuk dia sebagai bukti bahwa kita mengasihi dia. Itu membuktikan ketika kita menghadapi penderitaan, itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Sebagai bukti bahwa kita taat dalam panggilan sebagai umat percaya. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, ya, kita menyatakan bahwa kita taat. Penderitaan apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita lewati, yang diperhadapkan dengan kita, itu membuktikan kita bahwa kita taat pada panggilan sebagai umat percaya. Sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi jiwa-jiwa bagi kita yang melayani. Nah oleh sebab itu kita mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, memenangkan jiwa bagi Kristus. Memang menderita enggak enak, kita ditolak, kita dibenci, kita dihindari. Itu bagian penderitaan kita.
Kalau saya ingat pelayanan yang ada di Kalimantan, kita buka duta baca Bapak Ibu. Ada satu tempat yang dilarang, kita sudah berjalan 1 semester kalau nggak salah waktu itu. Kita adakan di sekolah SD. Lalu kita ditolak, dilarang. Siapa yang menolak? Apakah orang yang tidak punya iman kepada Kristus? Bagi dia? Waduh, yang melarang hamba Tuhan. Jangan pikir hamba Tuhan sama dengan gini. Hamba Tuhan sih hamba Tuhan. Dipagar semua sekolah. Kami biasa buat di teras kegiatan duta baca, ngajar anak-anak memberitakan firman Tuhan. Tidak boleh. Waduh, apa salah kita? Kita nggak minta duit dengan dia, hanya minta tempat saja. Udahlah sediakan tempat. Kami layani, kami bantu Bapak. Gitu. Tidak boleh. Lalu juga dia nggak melayani juga, nggak melayani anak-anak yang seperti yang kita lakukan. Dia nggak buat begitu. Tapi dia larang kita. Masih mending yang melarang kita adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ini bukan hanya percaya, ini pendeta. Waduh, luar biasa, susah, sulit saya katakan. Kami sedih. Akhirnya kami ngangkat semua barang-barang, karena saya koordinatornya, saya bilang angkat semua barang-barang dan pindahkan. Makanya kalau Bapak Ibu dengar-dengar janjang, itu meramun, Pak Payeri kita lari ke sana. Jangan berhenti kita melayani. Ditolak di sini, pindah ke sini. Ditolak sini, pindah ke sana. Banyak sekali. Ladang Tuhan luas sekali. Maka kami bilang kepala desa, kami sih senang. Kalau kami ditolak, kami senang. Kalau kami dilarang, masih banyak tempat-tempat yang harus bisa dijangkau. Ya, sampai jatuh-jatuh itu mahasiswa. Ya, ada si Susi ya, sampai ke seleo kakinya itu, engsel lututnya itu, selisih. Pergi pelayanan di situ. Jatuh karena hujan-hujan, licin. Tapi itu pun tetap ditolak. Tidak boleh. Menderita. Itu bagian, kami senyum-senyum saja. Udahlah, kalau memang gak terima ya sudah. Kami juga tidak benci dengan orang itu, enggak. Santai aja, karena itu penderitaan juga. Itu penderitaan kita. Angkat lagi barang, ya seperti itu. Padahal kita menunjukkan bahwa kita lu mengasihi anak-anak di sana. Kita mengasihi anak-anak yang di kampung sana. Kita harus melayani mereka bagaimana cara kita ya supaya terjangkau ya seperti itu. Kita punya SDM dari STT. Kita terjunkan ke sana. Ditolak kita. Luar biasa sekali. Ya. Dan tidak enak sekali. Ada 2 tempat yang menolak kita, Bapak Ibu. Di Purwan Dalam juga, ya juga di Dusun Ensibo itu. Sampai saya ditunjuk-tunjuk. Ada saudara Nobel yang video waktu itu. Pak Aro katanya. Gara-gara Pak Aro katanya dia tunjuk. Pak Yeri bilang, waktu selesai rapat Bapak Ibu, Pak Yeri, Pak saya berdoa. Jangan sampai Pak Aro jawab. Karena Pak Yeri kan sudah tahu dia punya sifat saya. Dia udah tahu lah ya, paham. Tuhan jangan sampai Pak Aro jawab nih. Saya santai-santai, iya Pak. Itu. Bapak ini menusuk dari belakang. Bapak ini begini. Bapak ini kacau balaukan kampung. Wih, macam-macam Tuhan. Apa yang saya buat di kampung ini? Gitu. Santai aja, senyum-senyum. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Iya. Selesai rapatnya Bapak Ibu. Bapak yang nunjuk-nunjuk saya itu salaman. Pak Aru tersinggung tadi. Enggak apa, santai aja Pak. Santai aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Santai aja. Yang nunjuk-nunjuk bukan enggak ada SDM Bapak Ibu. Kepala sekolah. Itu. Santai aja saya bilang. Pak santai Pak. Ya santai aja Pak. Enggak saya enggak tersinggung Pak. Dan memang saya enggak tersinggung. Aneh benar, biasanya saya kan cepat tersinggung. Enggak juga. Saya ditunjuk-tunjuk. Waduh. Menderita, iya menderita. Itu. Rasa malu-malu iya. Bukan 1-2 orang diundang Kemenak, diundang Bamak. Aduh, luar biasa sekali. Yang menghadapi itu Bapak Ibu. Bukan hanya di kota yang ada penderitaan. Di desa pun, di kampung pun ada penderitaan. Bukan hanya di desa ditolak, di kampung pun kita ditolak juga. Enggak enak di sana. Ya seperti ini. Kita harus berjuang terus. Bapak Ibu. Ya. Makanya kita ini berjuang untuk memberitakan Injil. Ya. Makanya sekarang kita lagi negosiasi lagi, ada 1 tempat lagi. Ya. Bisa enggak? Seperti itu. Jangan-jangan kita mengalami penderitaan, kita ditolak. Kalau kita ditolak, enggak pindah lagi. Ya, seperti itu. Luas ladangnya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ambil waktu untuk melayani Tuhan. Bagaimana cara kita? Itu urusan Bapak Ibu lah ya. Bukan mesti buka duta baca, bukan mesti khotbah di mimbar. Enggak.
ya mungkin penginjilan, ya, seperti bawa jiwa-jiwa. Ayo kita ibadah, seperti itu. Itu bagian dari melayani. Ya, seperti itu. Menderita, iya. Kalau kita ajak nggak mau dia. Ah, siapa kau katanya? Ajak-ajak saya. Ya, kau itu katanya Kristen dengan saya gak katanya biasa begitu. Enggak apa-apa. Apalagi kalau matanya melotot kan, seperti itu kan. Lalu tahu-tahu kita dibencinya. Enggak enak Bapak Ibu. Tapi mau tak mau kita harus menghadapi itu. Penderitaan jangan lihat itu sesuatu yang harus dihindari. Kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Kita tidak bisa pergi dari dia. Penderitaan terus mengikuti kita. Selagi masih hidup kita, penderitaan itu terus mengikuti kita. Apakah kita berkata, jangan ada penderitaan. Saya tidak mau menderita, maunya saya enak-enak saja. Maunya saya mulus-mulus saja. Usaha pekerjaan saya, anak saya dan lain sebagainya mulus. Itu yang saya mau Tuhan. Tuhan tidak mau begitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta Tuhan agar memampukan kita untuk melewatinya. Ada satu peribahasa kalau nggak salah itu ya. Dia berkata begini. Jangan berdoa supaya laut itu tidak bergelombang. Tapi berdoalah supaya kamu bisa mengarunginya. Jangan berdoa hidup ini nggak ada masalah. Tapi berdoalah supaya bisa melewati masalah itu. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan kasih masalah, jangan kasih penderitaan dengan saya. Tetapi kita minta, Tuhan mampukan saya untuk melewati masalah ini. Saya yakin semua jemaat Tuhan pasti punya masalah. Beda-beda lah ya, masalahnya apa. Masalah kami hamba Tuhan beda pergumulannya ya. Penderitaan, jemaat Tuhan beda penderitaannya seperti itu. Tapi itu penderitaan yang harus kita terima. Alkitab menjelaskan bahwa penderitaan adalah anugerah tadi. Jika kita menderita oleh karena percaya kepada Kristus, mengikuti Yesus, melayani Yesus, jangan takut, jangan bersungut-sungut. Ya, karena itu sebuah kehormatan yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dan saudara. Kehormatan, kalau kita menderita, ya, kita memberitakan Injil nih, lalu kita ditolak, asik loh itu Bapak Ibu. Enak tuh, senyum-senyum aja kita. Ya, senyum-senyum. Kecuali kita ditolak oleh karena perbuatan jahat kita, beda urusannya lah ya. Seperti itu, beda kasusnya itu. Ya, kalau kita misalnya mencuri ya seperti itu, lalu kita dilempar batu, wajar aja. Kita digebukin misalnya kan, wajar aja karena kita penjahat. Ya. Kita nggak bisa tertawa begitu. Tetapi kalau kita melayani Tuhan Yesus, mengikuti Yesus Kristus, lalu kita menghadapi penderitaan, kita ditolak, kita digebukin misalnya aja seperti itu. Udah santai aja, kita senyum aja, terima kasih Tuhan, luar biasa. Enak kan? Enak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, enak sekali. Ini kesimpulannya Bapak Ibu. Ada 3 slide kesimpulannya. Kesimpulannya, menderita untuk Kristus adalah panggilan yang mulia, yang mesti dijalani. Kita jalani penderitaan itu. Nah, sekali lagi menderita untuk Kristus adalah panggilan yang mulia yang mesti dijalani. Menderita untuk Kristus adalah kesempatan untuk semakin mengenal Dia. Maka bersyukurlah kalau kita menghadapi penderitaan, mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, menderita untuk Kristus menjadi saksi bagi dunia bahwa kita setia mengikuti Dia. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini boleh menolong kita memikirkan penderitaan apa yang sudah kita hadapi. Oleh sebab itu Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, biarlah kita diberi kekuatan, lebih semangat, lebih bersyukur, lebih taat dalam panggilan penderitaan yang kita alami hari ke hari. Tundukkan kepala, kita berdoa.